Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai grafik fungsi trigonometri. Nanti kita akan ketahui grafik fungsi Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tan X. Nah, kurang lebih gambarnya akan seperti ini ya. Akan membentuk lembah dan bukit, kecuali nanti yang tan X karena dia ada nilai yang mendekati tak hingga, jadi gambarnya agak berbeda. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk KD yang kita bahas di pertemuan ini yaitu KD 3.11 menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri, dan KD 4.11 menyajikan grafik fungsi trigonometri. Untuk tujuan pembelajarannya, ini kita akan menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik Y sama dengan sin X, pada grafik Y sama dengan cos X, dan pada grafik Y sama dengan tan X. Oke, kita langsung masuk ke grafik fungsi Y sama dengan sin X. Grafik Y sama dengan sin X. Untuk membuat suatu grafik, yang jelas di sini kan ada nilai Y dan nilai X-nya ya. Jadi yang pertama kali kalian input itu nilai X-nya. Di sini kan ada sudut istimewa trigonometri untuk memudahkan kalian buat yang kelipatan 30. Dari 0, 30, 60, 90, dan seterusnya sampai ke 360. Karena ini satu lingkaran penuh ya, 360. Kita juga sudah bahas mengenai sudut istimewa, lalu juga sudut berelasi di berbagai kuadran. Dan ini nilai-nilainya ya, dari masing-masing sudut tersebut. Selanjutnya, jika nilai-nilainya sudah diketahui, maka kita langsung nih buat koordinat kartesiusnya. Jadi ada sumbu X. Sumbu X itu di sini sebagai nilai sudut-sudutnya yang kelipatan 30, sedangkan sumbu Y-nya itu merupakan nilai dari sin-nya, nilai dari fungsinya, karena di sini mintanya Y sama dengan sin X. Jadi nilai Y-nya itu nilai dari sin X-nya. Nah, sebagai contoh di sini 0 kita masukkan tetap 0 dikasih titik ya. Lalu yang kalau yang X-nya 30 di sini hasilnya setengah. Setengah itu ada di sini. Oke, 30 itu setengah. Yang 60 itu setengah akar 3. Karena ini kalau dibuat ke diagram itu sulit ya, ada akarnya. Kita ubah ke dalam desimal. Kurang lebihnya 0,87. Hasil dari setengah akar 3 ini. Sehingga kita beri tanda di sudut 60 itu 0,87. Lalu yang 90 ini 1. Ini kita kasih titik 1. Lalu juga yang 120 ini setengah akar 3 atau 0,87 sampai seterusnya diberikan tanda semua, lalu dihubungkan secara halus karena dia akan membentuk suatu lengkungan, membentuk suatu kurva. Dan di sini untuk grafik Y sama dengan sin X, di sini jelas banget satu bukit dan satu lembah. Ini gambar grafiknya seperti ini. Oke, kita melaju ke grafik yang fungsi Y sama dengan cos X. Seperti biasa ya, kita buat tabel terlebih dahulu. Ini nilai X-nya kita input dari 0, lalu kelipatan 30 sampai 360 derajat. Nilai-nilainya juga sudah dapat. Ini seperti biasa didapat dari sudut istimewa. Sudut istimewa kan hanya sampai 90 ya. Lalu selebihnya ini materi sudut berelasi di berbagai kuadran. Didapatlah hasil seperti ini. Dan kita masukkan ke diagram kartesius. Kita gambar grafiknya di diagram kartesius. Nah, ini kebalikan dari sin ya. Kalau misalnya tadi kan sin 0 itu hasilnya 0. Kalau di sini cos 0 itu hasilnya 1. Jadi dari 0 itu hasilnya 1, diberi titik di angka 1 sini. Lalu yang 30 itu setengah akar 3 atau 0,87. Yang 60 ini setengah. 60-nya setengah atau 0,5 di sini ya. Yang 90-nya 0. Oke, di sini. Lalu 120-nya min setengah ada di sini dan seterusnya sampai 360 derajat. Nah, jadi Ibu tekankan di sini untuk menggambar atau menentukan posisi-posisinya itu harus proporsional ya. Karena di sini kelipatan 30, kalau kamu mau per 3 kotak maka konsisten sampai ke ujung juga 3 kotak 3 kotak. Dan ke atas juga sama nih. Jadi kalau misalnya 1 ini 4 kotak, berarti sampai ke 0,5 itu 2 kotak 2 kotak. 0,8 kurang lebihnya mendekati 1 nilainya. Jadi tetap harus rasional, masuk akal penempatan posisi angka-angkanya, dan juga rasional ya, rasional dan juga proporsional.
Oke, ini untuk grafik Y sama dengan cos X. Ini kita lihat ini setengah dari bukit ya gambarnya itu, lalu lembah. Ini lalu setengah dari bukit. Nah, gambarnya seperti ini, seperti kalau fullnya ini malah seperti satu lembah aja ya. Beda dengan scene yang tadi. Oke, selanjutnya untuk nilai tan. Nah, grafik fungsi Y sama dengan tan ini kita ambil sampel sedikit aja karena apa? Karena di sini tan itu ada nilai yang tak berhingga. Jadi gambarnya pasti akan berbeda dengan gambar fungsi sin X dan cos X. Jadi di sini kita masukkan ke diagram kartesiusnya. Ini sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Lalu kita ambil sampel yang 45 kelipatan 45 derajat aja di sini sampai ke 360 derajat. Nah, kita masukkan di sini 45 itu nilainya 1, yang 90 derajat itu tak hingga ya. Jadi gambarnya lengkungan ke atas sampai tak terhingga dia, sampai ke atas terus tak terhingga. Lalu ini juga yang 135 itu nilai tannya itu min 1 ada di bawah. Ini kita lanjutkan dan sama juga ini yang 315 itu ada di min 1. Jadi gambarnya seperti ini untuk yang tan X. Nah, kurang lebihnya ini gambar sin X seperti ini, satu bukit satu lembah. Untuk grafik fungsi Y sama dengan cos X seperti ini, jadi setengah bukit, satu lembah, dan setengah bukit lagi. Dan grafik fungsi Y sama dengan tan X tuh karena ada nilai yang mendekati tak hingga, jadi gambar seperti ini. Oke, untuk penugasan, nah kurang lebih seperti ini ya untuk perbandingan sin dengan cos. Jadi kalau sin itu kan yang warna merah nih, dia satu bukit satu lembah. Kalau cos itu setengah bukit satu lembah dan setengah bukit lagi. Nah, kalau misalnya ada tanda V, kalian temui di literatur yang lain kalau ada V di sini seperti ini. V itu maknanya 180 derajat. Jadi kalau ada V ini berarti 180 derajat di sini, dan kalau ada V per 2 atau setengah V itu maknanya 90 derajat. Ini hanya penulisan aja ya, tapi kalian perlu tahu juga nilai V ini. Selanjutnya di kegiatan pertama ini kalian diminta membuat grafik Y sama dengan 2 sin X dengan nilai X terletak pada interval 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan yang nomor 2 ini grafik Y sama dengan 2 cos X. Untuk kegiatan keduanya kalian diminta membuat grafik Y sama dengan sin X sama 30 derajat. Jadi intervalnya tetap sama dari 0 sampai ke 2V. 2V itu kan 2 kali 180. Jadi dari 0 sampai 360 derajat. Nah, soal yang keduanya itu grafiknya sama dengan cos X sama 30 derajat ya. Oke, jadi di sini kan masing-masing kegiatan ada 2 soal. Untuk yang nomor absen ganjil, kalian kerjakan nomor 1 dari kegiatan 1 dan 2. Yang genap berarti kerjakan nomor 2. Yang kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Seperti biasa. Oh, indikator penilaiannya itu ada 3, ketepatan, kedisiplinan, dan kreativitas. Jadi buat sekreatif mungkin ya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan tugas ini, yang pertama kalian lakukan itu adalah membuat tabel. Jadi di sini gabungan langsung. Kalian kan diminta membuat grafik Y sama dengan 2 sin X dan Y sama dengan sin X tambah 30 ya. Nah, intervalnya 0 sampai 360 derajat. Yang pertama kalian lakukan adalah salin kembali tabel yang tadi sudah kita simak sama-sama. Ini juga didapat dari sudut berelasi dari yang normal, sudut istimewa yang normal 0 sampai 360 derajat. Artinya sin 0 berapa, sin 30 berapa, ini disalin kembali. Selanjutnya kalian tambahkan 2 baris lagi. Yang pertama, nilai Y sama dengan 2 sin X. Jadi kan ini sin X, ini tinggal dikalikan 2 aja. Dan Y sama dengan sin X tambah 30 derajat. Nah, seperti ini. Oke, ini hasil mengalikan 2 dari yang sebelumnya ya. Karena kan ini 2 sin X, tinggal 2 dikalikan hasil dari sin X-nya aja. Jadi dapatlah ini 0, 1, akar 3, 2, akar 3, 1, dan seterusnya. Nah, untuk yang sin X tambah 30 derajat, jadi hanya digeser aja. Jadi kalau misalnya ini 0, sin 0, jadi 0 ditambah 30. Hasil yang di sini jadinya sin 30, karena 0 tambah 30. Jadi hanya menggeser aja ya, setengah digeser ke depan. Ya ini berarti jadi 30 tambah 30, jadi 60. Ini hanya menggeser juga. Sang akar 3 digeser ke sini. Oke, dan seterusnya sampai akhir. Selanjutnya kalian buat diagram kartesiusnya sumbu X dan Y, lalu diletakkan angka-angka yang kelipatan 30 di sumbu X dan angka-angka nilai-nilainya di sumbu Y. Jangan lupa.
Ini maksimalnya ada angka 2 ya. Jadi maksimalnya kamu buat 2 di sini. Ini juga sama, berarti sampai min 2. Oke. Untuk yang cos ini tidak jauh berbeda karena pertanyaan juga sama ya, hanya beda fungsinya aja. Ini fungsi 2 cos X dan fungsi cos X tambah 30 derajat. Jadi pertama buat tabel intinya dulu, lalu tambahkan 2 baris ya sama dengan 2 cos X dan y sama dengan cos X tambah 30 derajat. Oke. Di sini didapatlah hasil seperti ini karena yang baris ketiga ini hanya mengalihkan 2 dari nilai yang sebelumnya dan baris keempat tuh hanya menggeser aja ya. Dan jangan lupa kalian buat diagram kartesiusnya sumbu X dan sumbu Y lalu diinput nilai-nilai sudutnya di sumbu X dan nilainya di sumbu Y. Oke, seperti ini penyelesaiannya. Mudah ya karena sudah ada angka-angkanya, sudah ada nilai-nilai, tinggal kalian buat grafiknya itu akan seperti apa dan perbedaannya dengan grafik yang awal, grafik yang normal cos X saja itu seperti apa. Itu tadi penugasannya. Jangan lupa tugasnya kalian kerjakan dan langsung di-upload di Google Classroom. Demikian video Ibu mengenai aturan sinus dan kosinus. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.